Shalom, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi Mak Lina Wijaya di sini. Bersyukur ya, kita dari pagi, siang, sore hingga malam diberi Tuhan kesempatan untuk tetap boleh berkarya dan memperkatakan apa yang benar di atas kebenaran dan apa yang salah dalam fakta yang memang salah. Nah, jadi memang standar tertinggi kita adalah Alkitab. Ketika ada teman-teman yang dengan sengaja, dengan masif bahkan menolak isi Alkitab secara utuh, hanya mencomot-comot atau memilih mana yang disukai yang sesuai dengan pemahamannya. Padahal kalau dia mau jujur, semua pemahaman kita ini terbatas, sederhana, dan penuh dosa. Karena itu kita memiliki kiblat. Kiblat yang jelas itu adalah Alkitab. Kemudian Alkitab ini pada zamannya dipertahankan kemurniannya dan pengajarannya oleh siapa? Oleh para rasul, oleh bapak-bapak gereja, oleh kaum martir, oleh orang-orang kudus, oleh teolog-teolog ternama di dunia yang sampai hari ini nama mereka, dampak mereka itu jelas bagi dunia, bagi kekristenan, bahkan bagi peradaban manusia. Nah, tahun 1914 itu teman-teman muncul istilah Oneness ya. Oneness ini bidat. Ini sekte yang melabeli mereka bidat atau sekte. Oneness Yesus Only ini bukan Mak Lina Wijaya, bukan para apologet, tapi memang gereja seluruh dunia sudah menentukan ada kurang lebih 18-25 bidat yang berkeliaran menyusupi dengan brutal ke seluruh jemaat-jemaat di seluruh dunia. Nah, Oneness ini salah satunya teman-teman. Karena itu Oneness ini seperti boroknya, seperti bisul, seperti nanah atau aib dalam kekristenan yang saat ini kembali masif. Padahal mereka ini sebenarnya hanya fenomena saja. Sempat tenggelam, muncul lagi, nanti tenggelam. Kenapa? Karena sampai kapanpun semua aib ini tidak akan bisa bertahan. Bagaimana mungkin kamu bisa mengkudeta Kristus? Bagaimana mungkin kamu bisa mengkudeta Alkitab? Tentu tidak pernah bisa ya. Perbuatan-perbuatan hina itu ada masanya akan dihentikan oleh Kristus sendiri. Dengan cara bagaimana? Saya juga tidak tahu. Tapi hari ini ketika itu dibongkarkan dengan jelas, ada beberapa teman yang memang menganut ya paham sekte ini, maka itu menjadi satu pengumuman resmi supaya para netizen awam, teman-teman yang baby rohani, baby Bible itu tidak terkecoh. Jadi tujuan kami itu sebenarnya bukan membenci manusianya, tapi murni tidak mengasihi, tidak kompromi, dan tidak membiarkan bidat atau sekte ini dengan maraknya menjerumuskan teman-teman, merusak cara berpikir teman-teman, sehingga teman-teman itu tidak murni lagi dalam mengenal Kristus. Karena para bidat ini menawarkan Kristus yang lain, bukan Kristus yang ada di dalam Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Perhatikan teman-teman, perbedaannya di mana, salahnya di mana. Kita harus membaca Alkitab itu secara utuh, tidak boleh comot-comot. Tetapi untuk para bidat Oneness ini, Alkitab sudah mencatat dengan tegas dalam Matius 7 ayat 21 ya. Bukan kamu yang teriak-teriak Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, itu yang berkata-kata adalah Yesus. Si Oneness pun ngomong, tapi kan aku dan Bapa satu, Mak, kata Yesus Kristus. Halo. Satu tidak identik dengan sama. Perhatikan, Kejadian 1 ayat 24, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya. Di situ kata satu dalam bahasa aslinya pun menggunakan ehad. Ehad itu satu, tunggal esa, tapi tidak berarti sama, tidak identik sama. Pertanyaannya, ketika laki-laki itu bersatu dengan istrinya, apakah laki-laki ini lantas menjadi sama dengan istrinya? Lalu tiba-tiba dia memiliki rahim. Demikian pula istrinya lalu sama dengan suaminya. Lalu tiba-tiba muncul kumis dan jambang. Tentu tidak begitu ya. Tetapi mereka itu menjadi satu dalam kebenaran, dalam pemahaman, dalam membangun rumah tangga di hadapan Kristus. Jadi bukan identik sama, bercampur baur aduk. Demikian pula Oneness. Kalian tidak mungkin bisa mencampur aduk Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tumpah ruah, bercampur aduk, mati sama-sama di atas kayu salib. Itu adalah penyesatan. Itu pemahaman yang sesat. Itu tidak boleh. Lalu itu sebab kenapa teman-teman Oneness ini kalau ditantang atau diajak turun ke dunia nyata, melakukan penginjilan, menjangkau jiwa-jiwa di dunia nyata, mereka tidak bisa. Bukan hanya kesulitan, tapi mereka tidak bisa. Sejatinya amanat agung dilakukan, itu pun kalau mereka percaya harus dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oneness bisa apa? Oneness, bidat, sekte, penyesatan ini hanya merasa menang, berkuasa, bertahta di dunia maya. Tapi coba teman-teman tes, ajak dia ke dunia nyata. Yuk kita benar-benar menjangkau jiwa, melakukan misi penginjilan atau bermisi
Wallahu alam. Tidak bakalan mereka mampu atau bisa. Kenapa mereka tidak mampu? Karena memang motivasinya tidak murni, ya, pemahaman imannya tidak beres, ya, tidak ada kejujuran di dalam dirinya ketika belajar sungguh-sungguh, ya. Ditambah lagi apa? Mereka berdalih demi keselamatan. Padahal sejatinya kalau memang berpegang teguh kepada Alkitab, Paulus pun berkata, hidup itu untuk Kristus, mati itu adalah keuntungan. Jadi apa yang mesti ditakuti jika Anda berdiri pada kebenaran? Apakah Allah tidak berpihak kepadamu? Nah, demikian ya Wanes ya. Bertobatlah mengapa harus binasa. Perhatikan, di dalam Alkitab, setelah Yesus Kristus naik ke atas surga, memang dinubuatkan akan ada datang nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Nabi-nabi palsu kecenderungan datang dari luar kekristenan, tetapi guru-guru palsu itu datang dari dalam kekristenan, makanya disebut aib dalam kekristenan. Guru-guru palsu itu sudah dinubuatkan dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 22. Teman-teman bisa baca bagaimana pola hidup atau buah atau cara-cara hidup ini sesuai nggak dengan Wanes-Wanes. Teman-teman perhatikan deh ya. Boleh cek deh teman-teman, boleh cek. Tapi kita sudah diingatkan oleh Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi Paulus sendiri sudah mengingatkan kita bahwa bidat-bidat sekte-sekte Wanes ini akan muncul. Mereka menceritakan Yesus yang lain. Yesus yang lain yang bagaimana sih, Ma? Bukankah sama Yesus Kristus? Yesus Kristus, perhatikan. Yesus Kristus itu tidak bercampur aduk dengan Bapa dan tidak bercampur aduk dengan Roh Kudus. Wanes kalau selalu meniadakan Allah Bapa, Allah Roh Kudus, ada satu masa mereka akan jatuh pada dosa penghujatan Roh Kudus itu sendiri. Dan kalau sampai ini terjadi, maka tidak ada jalan untuk kembali. Perhatikan teman-teman Wanes, bertobatlah mengapa harus binasa, ya. Ketika kalian menggunakan hanya berdalih di kata ehad itu banyak artinya, tujuannya, pemakaiannya. Yang jelas satu tidak identik dengan sama, ya teman-teman ya. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 pun di situ dijelaskan, diingatkan untuk teman-teman bidat ini bahwa ketika kalian itu menolak tentang Bapa, ya, tentang Roh Kudus, maka perikopnya berjudul Antikristus. Antikristus itu adalah teman-teman seperti ini yang mengaku memasyurkan nama Kristus, tapi sebenarnya di balik itu mereka menghinakan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang ehad, yang satu, tapi tidak bisa dipisahkan, hanya bisa dibedakan. Mak bacakan ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dan dia itu adalah Antikristus, yaitu dia yang menyangkal Bapa maupun anak. Jadi Wanes ini menyangkal Bapa, menerima anak. Padahal di sini dikatakan Antikristus adalah yang menyangkal Bapa maupun anak. Jadi kalau cuma terima anak, menyangkal Bapa, itu Antikristus. Cuma terima Bapa, menyangkal anak, itu juga Antikristus. Itu pendusta dan Antikristus. Itu sebab gereja melabeli Wanes ini sebagai bidat atau sekte. Jadi bukan apologet yang melabeli kamu, bukan Mak Lina yang melabeli kamu. Sadarlah ya, bertobatlah ya. Mengapa harus binasa? Nah, perhatikan teman-teman. Jadi ini sangat jelas bahwa memang sudah diperkatakan mereka ini adalah Antikristus. Tadi Mak singgung ya tentang guru-guru palsu dalam 2 Petrus. Jadi guru-guru palsu dalam 2 Petrus pasal 2 ini, perhatikan ayat 12-nya saja yang Mak bacakan. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Itu untuk nabi-nabi palsu. Guru-guru palsu itu sama seperti di ayat yang ke-22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Nah, demikian teman-teman, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, di dalamnya ada bidat, ada sekte, ada Wanes yang sudah diputuskan oleh gereja dan tidak diakui oleh pemerintah. Karena itu bertobatlah mengapa harus binasa. Oke, salam santun. Tuhan Yesus memberkati ya. Amin.